Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah memahami teks bahasa Inggris, Bapak Irsyad Nugraha MPD. Yang saya hormati teman-teman semuanya, saya di sini akan memandu presentasi yang ditugaskan oleh Bapak, yaitu analisis abstrak dan metode dari artikel yang berjudul Implementation of the Blended Learning Model in Indonesia Language Learning During the COVID-19 dengan anggota Dida Siti Hajar 2121307 dan saya sendiri Divyanggen Tiara 2121602 dan rekan saya Lesi Lestari 2121619. Baik, mari kita mulai presentasinya. Baik, pada pembahasan pertama yaitu abstrak. Materi abstrak akan dianalisis oleh 3 presentator dan materi abstrak akan dibagi kepada 3 bagian. Dan bagian pertama akan dipresentasikan oleh saya. Baik, untuk analisis abstrak, kalimat pertama yaitu throughout the COVID-19 epidemic, learning activities were conducted online. Dan untuk memahami kalimat dalam abstrak, kita harus mengetahui kata kerja dan kata kunci. Dalam presentasi kali ini, kata kerja ditandai dengan warna kuning. Kata yang berwarna kuning itu adalah kata kerja, dan kata yang berwarna merah itu adalah kata kunci. Dalam kalimat ini juga, dari abstrak yang kita bahas, saya menemukan beberapa kata yang saya pahami dan beberapa yang menjadi kata kerja dan kata kunci. Kata kerjanya adalah conducted, yang artinya diadakan, dan kata kuncinya adalah COVID-19 epidemic. Dengan 2 kata ini juga kita dapat memahami makna dari kalimat pertama ini, yaitu COVID-19 epidemic dan diadakan online. Namun arti keseluruhannya, throughout artinya selama COVID-19 epidemic, selama epidemi COVID-19, learning activities dilaksanakan atau diadakan secara online. Jadi kita dapat memahami bahwa objek dalam kalimat ini adalah COVID-19 yang menyebabkan aktivitas pembelajaran dilaksanakan secara online. Selanjutnya, analisis abstrak pada kalimat kedua yaitu student capacity to comprehend the content offered by the teacher is significantly impacted when they learn through this online technique. Dalam memahami kalimat ini juga kita harus mengetahui mana kata kerja dan mana kata kunci. Dan kata kerja yang ditemukan oleh saya dalam kalimat ini yaitu adalah comprehend dan learn. Sedangkan kata kunci yang saya temukan adalah teknik. Student capacity to comprehend yang berarti kapasitas siswa dalam memahami konten yang ditawarkan oleh guru is significantly impact, memiliki dampak yang sangat signifikan. When they learn through, dan ketika mereka belajar ini merupakan kata kerja this online teknik dengan teknik online. Jadi dapat kita pahami dalam kalimat kedua ini bahwa kapasitas memahami siswa dalam materi yang disampaikan oleh guru berdampak signifikan karena teknik online yang sedang dilaksanakan pada COVID-19 ini. Kemudian, analisis abstrak pada kalimat ketiga yaitu this also occurs in a subject from Indonesia. Saya menemukan kata kerja dalam kalimat ini yaitu occurs, yang artinya terjadi. Dalam kata terjadi ini juga kita dapat memahami bahwa this also occurs in subject from Indonesia. Artinya bahwa kejadian yang saya jelaskan di kalimat pertama dan kedua ini terjadi juga from Indonesia, di Indonesia. Jadi dapat dipahami bahwa hal-hal yang telah dijelaskan di kalimat 1 dan kedua itu terjadi di Indonesia. Required yang artinya diperlukan. Dan kata kunci yang saya temukan adalah result yang artinya hasil, dan kata kunci lain yang saya temukan adalah blended learning, blended learning. Jadi bisa dipahami bahwa kalimat keempat ini mengandung makna as a result, sebagai result atau hasil, innovation, required, inovasi yang diperlukan to enhance, untuk meningkatkan student comprehension abilities, kemampuan siswa dalam memahami when learning Indonesian, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, dinamai juga blended learning based learning.
Pada yang seterusnya kalimat kelima yaitu this study aims to collect data on the blended learning model implementation in Indonesian language topic during the COVID-19 pandemic. Di sini saya menemukan kata kunci yaitu collect data yang artinya mengumpulkan data. Untuk kata kuncinya saya menemukan hanya satu yang saya mengerti yaitu collect, yaitu artinya mengumpulkan. Dapat disimpulkan pada kalimat ini yaitu this study aims to collect data yaitu pada penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data on the blended learning model implementation in Indonesian language topic during the COVID-19 pandemic, yaitu pengimplementasian model pembelajaran pada topik bahasa Indonesia selama pandemi COVID-19. Dapat disimpulkan pada kalimat ini yaitu this descriptive qualitative research method. Pada metode penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif kualitatif, fetching data sources to in literature sources for subsequent analysis, yaitu metode ini memerlukan pencarian atau sumber data melalui literatur pencarian analisis yang selanjutnya. Pada kalimat ini dapat disimpulkan yaitu model unggulan pembelajaran selama pandemi dan kondisi normal baru. Selanjutnya yaitu kalimat ke-8. It allows the student and teacher to learn autonomously, be helpful, and improve. Pada kalimat ini saya menemukan kata kunci yaitu autonomously, yaitu yang artinya secara mandiri. Kata kerja di sini pada kalimat ini saya menemukan improve yaitu meningkatkan. Pada dalam kalimat ini dapat disimpulkan yaitu it allows student and teacher to learn autonomously, be helpful, and improve. Yang artinya pada hal ini memungkinkan untuk siswa dan guru bisa belajar secara mandiri untuk membantu dan meningkatkan kualitas belajarnya. Mungkin seperti itu untuk kesimpulan pada kalimat ini. Selanjutnya, kalimat ke-9. The blended learning model purpose is to assist study in developing their learning styles and preferences for learning. Nah, di sini saya menemukan dua kata kunci dan satu kata kerja. Yang pertama kata kunci ada assist, yang artinya membantu. Dan kata kunci selanjutnya learning styles, yaitu gaya belajar. Kemudian ada kata kerja developing, yaitu mengembangkan. Nah, jadi the blended learning model ini purpose bertujuan is to assist, membantu student in developing, siswa untuk mengembangkan their learning styles, gaya belajar, dan preferensi for learning, untuk belajar. Jadi kesimpulan pada kalimat ini tuh, jadi model pembelajaran blended learning itu bertujuan untuk membantu siswa dalam mengembangkan stylis atau gaya belajar dan menjadi referensi untuk belajar. Untuk kalimat selanjutnya, to provide practical, realistic opportunity for educator and study to learn independently, be helpful, and continue to grow.
Di sini juga saya menemukan beberapa, cuman yang dikasih tanda hanya dua. Yang pertama kata kerja dan yang kedua kata kunci. Kata kuncinya ada opportunity yang artinya peluang dan kata kerja learn artinya pelajar atau mempelajari. Jadi kalimat ini tuh to provide the practical realistic opportunity menjadi peluang for educator untuk guru and study dan siswa to learning dalam mempelajari independently secara mandiri, be helpful bermanfaat, and continue untuk melanjutkan to grow untuk tumbuh. Jadi dalam kalimat ini tuh menjelaskan mengenai peluang untuk guru dan juga siswa, bagaimana cara belajar secara mandiri untuk bermanfaat dan juga bisa membantu untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, to encourage scheduling flexible for learning by combining the best feature of face-to-face and online education. Nah, di sini juga ada beberapa, namun yang dikasih tanda hanya dua. Yang pertama kata kerja, learners, dan kata kunci, combining. Kata learners yang berarti pelajar dan combining yang berarti menggabungkan. Jadi pada kalimat ini to encourage meningkatkan scheduling jadwal fleksibel secara fleksibel for learners untuk pelajar by combining dengan menggabungkan the best fitur, menggabungkan beberapa fitur of page to page, tatap muka, dan online instruksi sesuai instruksi. Jadi kesimpulannya pada kalimat ini tuh memiliki arti untuk meningkatkan jadwal agar fleksibel untuk pelajar dengan menggabungkan fitur tatap muka dan juga online atau daring. Selanjutnya, to ages study in interactivity dari face-to-face class. Nah, pada bagian ini saya menemukan kata kunci yaitu interactivity yang berarti interaktif atau siswa aktif. To EJ yang berarti terlibat, study siswa in interaktif aktif daring selama kegiatan face to face tatap muka di kelas. Jadi kalimat ini yang berarti siswa terlibat interaktif selama kegiatan tatap muka di dalam kelas. Selanjutnya mungkin juga menjadi kalimat penutup pada abstrak kali ini, yaitu kalimat ke-10, yaitu at the same time the online component gives study rich multimedia content at any time and for any occasion as long as they have access to the objective. Nah, pada kalimat ini terdapat satu kata kerja dan satu kata kunci. Yang pertama kata kunci online component yaitu komponen online, yang kedua gives yaitu artinya memberi, yang termasuk ke dalam kata kerja. Nah, jadi at the same time, pada saat yang sama, the online component, komponen online, give study rich multimedia content, memberi siswa kaya akan multimedia content at any time and for any occasion, kapanpun dan dimanapun, as long as they have access, mereka memiliki akses to the objective untuk tujuan tertentu. Nah, jadi kesimpulannya atau arti dari kalimat tersebut yaitu pada waktu yang sama komponen online memberikan siswa kaya akan multimedia konten dimanapun, kapanpun mereka memiliki akses untuk mencapai tujuan tertentu. Baik, untuk selanjutnya pembahasan yang kedua atau menjadi pembahasan yang terakhir yaitu mengenai metode. Kami di sini membahas atau menganalisis bagian metode. Pada bagian metode tersebut dibagi menjadi 3 bagian yang akan dipresentasikan atau dipaparkan oleh saya dan juga 2 rekan saya. Selanjutnya pada metode bagian yang pertama terdapat 2 kalimat yang akan disampaikan oleh saya. Kalimat yang pertama, the method used this study is a qualitative descriptive method to theoretical analysis. Nah, kalimat yang pertama terdapat satu kata
ini, the method used, metode yang digunakan di study untuk penelitian ini is qualitative descriptive, yaitu qualitative descriptive metode to draw theoretical analysis, menggunakan teori analisis. Jadi kesimpulan pada kalimat yang pertama yaitu metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan berbagai teori untuk menganalisis. Nah, kemudian kalimat yang kedua yaitu this is method is used to understand and phenomena related to the background of the research subject in depth menurut Mo Leong 2011. Nah, pada kalimat yang kedua terdapat dua kata kerja. Yang pertama used yang artinya digunakan. Yang kedua ada related yang artinya sesuai. Nah, jadi this is method is used. Jadi metode ini digunakan to understand a phenomena, untuk mengerti suatu fenomena related to the background yang sesuai dengan latar belakang of the research subject in the plan yang dicari oleh subjek. Nah, jadi dapat disimpulkan pada kalimat yang kedua yaitu metode ini digunakan untuk mengerti suatu fenomena yang sesuai dengan latar belakang yang dicari oleh subjek secara mendalam. Itu menurut Mo Leong 2011. Selanjutnya, kalimat ketiga yaitu this study uses a literature review from various library data sources by analyzing, describing, and concluding according to the research objective. Pada kalimat ini, saya menandai kata kerja yang pertama yaitu uses, yang artinya kegunaan. Yang kata kerja yang kedua yaitu review, yang artinya meninjau atau ditinjau. Kata kerja yang ketiga yaitu research atau pencarian atau mencari. Dapat disimpulkan pada kalimat ini yaitu pada penelitian ini ditinjau dari pustaka dari berbagai sumber data ke perpustakaan dengan menganalisis, mendeskripsikan dan menyimpulkan sesuai dengan tujuan penelitiannya. Pada kalimat selanjutnya yaitu kalimat keempat, the researcher uses the descriptive method because the data collected is in word, pictures, and not numbers, so the research report will contain data to provide an overview of the presentation of the information. Kata kunci dari kalimat ini yaitu descriptive metode, yang artinya metode deskriptif. Kata kerja di sini saya menandai dua, yaitu yang pertama yaitu uses, yang artinya kegunaan. Yang kedua collected yang artinya kumpulan. Dapat disimpulkan pada kalimat ini yaitu pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata, bukan angka, gambar, sehingga laporan penelitian yang dibuat memberikan gambaran penyajian informasinya. Baik, untuk penjelasan metode analisis dari kalimat kelima, yaitu because this research uses library research, the data collection method begins with data compilation, data analysis, and conclusion.
pada kalimat ini juga kita harus mengetahui mana kata kerja dan mana kata kunci. Dan kata kunci yang saya temukan adalah library research dan data compilation. Sedangkan kata kerjanya adalah uses. Jadi kata kerja yang digunakan ini adalah uses yang berarti menggunakan. Dan kata kunci yang saya temukan yaitu library research dan data compilation yang artinya penelusuran pustaka dan data gabungan. Jadi dapat dipahami because this research uses library research yang artinya karena penelitian ini menggunakan penelusuran pustaka dengan data collection method dengan metode data koleksi begins yang dimulai with data compilation dengan data gabungan, data analysis and conclusion dan kesimpulan. Kemudian, analisis metode pada kalimat ke-6 yaitu data collection is done by collecting related journals for later reading and review. Kata kerja dan kata kunci yang saya temukan yaitu kata kerjanya data collection dan kata kuncinya is done, yang artinya koleksi data atau pengumpulan data, dan kata kuncinya yaitu selesai. Jadi dapat dipahami bahwa pengumpulan data telah selesai dilakukan dengan collecting related journals dengan pengumpulan jurnal yang sesuai for later reading and review dari penelitian terdahulu dan review. Selanjutnya, analisis metode pada kalimat ke-7. The data that has been collected and analyzed by the descriptive method describe what is being investigation and then draws conclusion from the analysis data. Dalam kalimat ini saya menemukan kata kerja, 3 kata kerja sekaligus, yaitu yang pertama collected, dikumpulkan, dan yang kedua investigation, yaitu penelusuran, dan yang ketiga adalah analysis. Kemudian kata kunci yang saya temukan adalah descriptive method atau metode deskripsi. Jadi dapat dipahami bahwa kalimat ke-7 ini mengandung makna data yang telah dikumpulkan dan dianalisis dengan metode deskripsi. Describe menjelaskan what is being investigasi, apa yang telah dilakukan penelusuran, dan then draws conclusion menggambarkan kesimpulan from the analysis data dari analisis data. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan pengucapan, karena kami masih berproses dalam memahami teks bahasa Inggris. Sekian yang dapat kami sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.